persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Tuhan akan melawat setiap kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Bapa. Kami perlu ya Tuhan Yesus hadirat-Mu. Kami perlu Engkau ya Bapa untuk mengingatkan kami selalu. Makanya kami datang ya Tuhan Yesus, agar kami tidak jauh dari kasih-Mu ya Bapa. Kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melawat kami satu persatu yang berada di rumah-rumah, yang berada di mana saja ya Bapa, di ruangan HS ini Tuhan Yesus. Engkau urapi kami, Engkau sentuh, Engkau jamah, Engkau beri kami kekuatan di dalam Engkau, agar kami bisa taat kepada setiap firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ini saatnya ya Tuhan, kami menyembah, mengakui kebaikan. Sama-sama katakan, Bapa Engkau baik. Sembari Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita ulangi lebih dalam lagi, kita menyembah Dia, katakan
segenap hati kita katakan bersama. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan bersama. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari dengan segenap hati kita datang menyembah Dia, masuk di tempatnya yang kudus, ke ruang Maha Kudusnya, di mana ada hadiratnya yang memulihkan, menyegarkan jiwa, memberi kita kekuatan, berbicara kepada kita agar kita lebih taat lagi kepada firman-Nya. Mari umat Tuhan, kita angkat suara kita puji dan sembah. Katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, Bapa, ku cinta Kau. Sekali nyanyikan, Bapa, ku cinta Kau. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan yang memberi keselamatan. Mari Bapa, tidak terkecuali kami semua di tempat ini, kami haus jamaah Tuhan, kami rindu ya Tuhan, kami sangat rindu. Engkau lawat kami ya Bapa, Engkau angkat semua ya Tuhan Yesus. Bapa,
Bapa, yang membuat kami tidak bisa masuk di dalam hadirat-Mu. Saat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh memenuhi kami semua. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Ya Allah kami. Biarlah kuasa tangan-Mu memegang setiap kami, menuntun langkah kami. Kami menyembah, kami besarkan dan agungkan. Kami perlu Kau Tuhan, kami tinggikan. Oh, Ralabaye, Ralabaye, Sante. Ralabaye, Patapara, Ralabaye, Santo. Engkau baik untuk selamanya. Engkau baik untuk selamanya ya Yesus. Tuhan dan Raja kami. Uralabaye, Patapara, Ralabaye, Sante. Uralabaye, Ralabaye, Patapara, Ralabaye. Ah, Yesus, Engkau jamah, jamah, jamah. Uralabaye, Shikiralabaye, Sante. Uralabaye. Mulut kami akan selalu menyembah Engkau. Segenap nafas kami menceritakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepada ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada ya Allah. Mari sama-sama dari nama, sebab Dia adalah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan Yesus. Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Lebih lagi dengan segenap hati, angkat suara kita nyanyi. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat suara kita sembah. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus.
kekuatan-Mu. Hanya Engkau yang mampu memulihkan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menyelamatkan kami ya Yesus. Saat ini kami sembah mulutku penuh dan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan, mari semuanya
lagi kita berserah, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Tuhan, terima kasih. Setiap kali kami ada di menara doa, satu yang kami rindukan Tuhan, lawat kami, jamah kami, dan penuhi setiap hati kami dengan urapan yang baru. Penuhi kami dengan minyak yang baru. Jamah setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku dengan hadirat, urapi Tuhanku, urapi Yesus dengan minyak kudus, seperti rusa rindusukan, begitulah jiwaku. Roh Kudus penuhi dengan urapan baru. Tuhan, terima kasih. Tuh hadirat, Kau jamah kami. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan, lewat menara doa ini kami mau belajar untuk bertumbuh ya Tuhan. Kami mau punya pengertian, pengetahuan akan firman-Mu. Sehingga kami semakin mempercayai Tuhan. Ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Shalom, apa kabarnya saudara yang mengikuti secara online? Saya berdoa terus setiap hari, kiranya kasih karunia Tuhan terus dilimpahkan buat setiap kita. Amin. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang satu kisah Gideon ya. Ini peperangan yang sungguh spektakuler saudaraku. Kita bayangin Gideon lawan siapa saudara? Lawan orang Midian, orang Amalek yang Alkitab gambarkan begini. Jumlahnya itu seperti pasir di tepi pantai. Bayangin ini udah nggak terkalahkan. Nah, tapi saya ingin bagikan dari kisah Gideon ini, kita akan belajar ada 3 prinsip ya, 3 prinsip. Prinsip ini nilai-nilai ya yang kita harus ketahui, mengerti, ya paham
Dan coba kita jalanin. 3 prinsip hidup dalam berkat. Ya, dan hidup dalam kemenangan. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan sebenarnya saudaraku. Saya akan mulai saudaraku ya dengan Matius 10 dulu sebelum masuk kepada kisah Gideon. Ya, Matius 10 ayat 29 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Di luar seizin daripada Tuhan. Kata-kata gitu saudara. Seizin Tuhan ya. Sekalipun burung pipit harganya sangat murah. Saudara. Tetapi seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga. Atau tanpa seizin Tuhan. Nah apalagi kita saudaraku. Ya, orang-orang yang berharga, yang mulia dalam pandangan Tuhan, saya yakin ya ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Saudara percaya katakan amin. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Jadi ada 3 prinsip ya, saudara sebelum kita masuk ke kisah Gideon ini, ya, yang kita perlu catat. Saudara percaya catat nih 3 prinsip pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, coba lihat. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ya, atas seizin Tuhan. Dari ayat ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, saudara percaya atas seizin Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, saudaraku. Mau kita kuat, kita lemah, kita gagal, kita sukses, kita pacak berlari, pacak terbang, atau kita jatuh. Saya yakin, saudara, seizin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang kedua, jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud atau punya rencana. Rencana Tuhan, maksud Tuhan pasti maksud yang baik. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa Tuhan selalu mempunyai maksud yang baik. Dia pasti punya rencana yang baik. Tidak pernah punya rencana kecelakaan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi tiap kita. Katakan amin. Nah ini penting. Sehingga kita pernah tanya, ya kan? Apapun yang terjadi, ada lagu kan? Coba kita nyanyi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Kenapa? Jadi kita mau bilang gini, apapun yang pernah terjadi dalam hidup saya, ya kan? Ya, saya mau berkata Tuhan itu baik. Nah sekarang kita mulai dari satu kasus. Satu kisah nyata di dalam Alkitab. Kita belajar begini saudaraku ya. Coba kita akan buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu ayat 12 sampai 13 kita akan baca sama-sama. Hakim-Hakim pasal 6 kita buka Alkitab kita. 1, 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa? Yang jahat di mata Tuhan. Apa seizin Tuhan? Tuhan gak izinkan setiap orang berbuat jahat. Saudaraku, apa yang jahat? Sebab itu, apa? Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Selama berapa tahun? 7 tahun lamanya. Jadi gini saudara, apapun yang terjadi, itu seizin Tuhan. Ketika bangsa Israel, saudaraku, disiksa, dianiaya, dijajah oleh orang Midian. Itu seizin Tuhan. Saudara bilang nih, katakan amin. Kenapa kok Tuhan izinkan bangsa lain untuk membuat Israel jadi melarat? Jadi tersiksa. Kejam nian Tuhan. Apa? Kita ngomong kejam. Enggak. Tuhan izinkan, tujuannya adalah kalau Tuhan sudah izinkan, saudara semua apa yang terjadi atas izin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti Tuhan punya maksud.
Maksudnya Tuhan itu apa? Bertobat, selamat. Pertobatan dan keselamatan. Itu maksudnya. Katakan amin. Kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi seringkali kita cuma sudut pandang kita adalah kepada yang Tuhan izinkan ini. Tapi kita nggak pernah berpikir kenapa Tuhan harus izinkan ini terjadi. Tujuannya adalah apa? Untuk kebaikan kita. Kebaikannya bukan supaya tambah kaya. Ya bisa Tuhan mau juga kita tambah kaya kok. Tapi yang terlebih adalah supaya kita semakin apa? Rendah hati. Lemah lembut, murah hati. Kita bisa dipakai Tuhan. Ya kan untuk semua banyak orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Nah kita lanjutkan pembacaan firman kita. Ya kan ini apa yang terjadi dengan orang Midian? Ini orang Midian, ini orang barbar saudaraku. Sadis ini. Coba lihat kita baca. Saya nggak sebutnya poin-poin ayat-ayat tertentu yang kayaknya highlight aja saya ajak kita baca. Yuk. Ayat yang ketiga, setiap kali orang Israel menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi. Jadi waktu dia nabur, datang orang apa? Midian, orang Amalek dari timur. Ngapain dia saudaraku? Ya kan? Mendatangi mereka. Ayat yang keempat, berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan apa? Hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba dan lembu atau keledai pun tidak. Sehingga orang Israel sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Sudah ngerti, katakan amin. Sudah ngerti ini keadaannya belakang. Tiap kali dia nabur, datang orang Midian untuk curi. Saudara, nabur langsung dihancur. Didiamin. Kayak nabur, dia diam, pas udah ada hasil, hancurkan. Saudara. Lalu mereka berseru pada Tuhan. Ayat 12 dan 13. Lihat sini. Kita baca yuk. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon. Dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Tuhan ngomong sama Gideon ketika Gideon bersembunyi. Ya, bersembunyi saudara. Kenapa bersembunyi? Karena takut dengan orang Midian, takut dibunuh. Tapi Tuhan bilang apa? Ya, Tuhan bilangnya apa? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah. Kalau Tuhan tuh kalau ngelihat kita ya, dia gak pernah lihat masa lalu kita loh. Amin gak? Kalau iblis lihat kita, dia lihat masa lalu kita, lalu dia ngomongin terus masa lalu kita. Yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus waktu kita bertobat. Tapi kalau Tuhan melihat kita dan berbicara, dia lihat apa? Masa depan. Kalau lihat sekarang, Gideon pasti omongannya apa harusnya? Kau ini penakut nian. Kau tahu ngomong ngapo kau ini sumputan. Kenapa kau bersembunyi? Penakut nian kau ini. Tapi Tuhan gak ngomong dia penakut. Betul saudaraku? Gideon ini suku yang paling kecil. Saudaraku. Tapi Tuhan bilang, aku mau pakai kamu. Ya, yang gak masuk hitungan. Kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Lalu ada jawaban Gideon gitu saudara. Coba baca Gideon. Jawabannya apa? Jawab Gideon kepadanya. Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua menimpa kami? Seringkali kita berkata ya, aku nih jadi orang Kristen, aku jadi orang percaya. Ngapo yang ini aku dapat? Ngapa semua ini menimpa saya? Dia cuma lihat sudut pandangnya dari sisi itu. Saudaraku, ya, enggak lihat tujuan Tuhan, enggak lihat apa penyebabnya. Ya, kita tahu tujuan itu adalah pertobatan dan keselamatan. Saudaraku, kita lihat di sini, di manakah segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang
Midian. Kata-kata Gideon tidak mengungkapkan bahwa penyebab Tuhan izinkan orang Midian menjajah mereka, menganiaya mereka adalah apa? Karena orang Israel sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seringkali saudaraku yang seperti ya kan, kita ini seringkali ditutupi, ya kan? Jadi kita Alkitab katakan gini, orang Israel melakukan jahat, makanya Tuhan izinkan orang Midian menindas. Tapi saat Israel ditindas, mereka menyalahkan Tuhan. Betul gak? Kadang-kadang tuh kita gitu saudaraku. Lah kita sudah buat salah. Sudah buat salah ini kita nih. Sudah ketangkep pulo. Tapi kita ngomong, aku difitnah ini. Ini orang Israel. Sama dengan kita. Apa kau kerjain di mana Tuhan ini segala macam. Saudaraku, saat kita menjauh dari Tuhan. Saya melihat ini. Yes, kayak Gideon. Dia bertanya, mana penyertaan Tuhan, mana Tuhan. Saat kita menjauh dari Tuhan, muncul masalah yang kita tidak bisa selesaikan. Saat seseorang jauh dari Tuhan. Kenapa kita jauh? Ada dosa yang kita belum selesaikan. Saudara, ketika kita simpen dosa, sikap dosa, nggak pernah mau akui, nggak mau bertobat untuk diselamatkan. Saudara, kita nggak akan pernah bisa selesaikan masalah-masalah yang besar dalam hidup kita. Coba jujur, ya. Saya catatnya gini, saat kita menjauh dari Tuhan, akan muncul masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Lalu kita menyalahkan Tuhan, menuding Tuhan, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah mau lihat siapa diri kita. Itu yang pertama. Saudara, jadi hal yang pertama, prinsip pertama yang kita perlu lihat di sini, saya nangkapnya gini saudaraku ya. Saudara mau kembali kepada Tuhan, amin. Saya anggapnya kita gini, kita nih ada masalah besar, Midian. Jumlahnya tidak terhitung, kekuatannya tidak terbatas. Tetapi aku nih orang kecil, kemampuanku kecil. Bagaimana caranya aku bisa mengalahkan yang tidak bisa diselesaikan, mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar. Caranya gimana? Saya mau kasih tahu, saudara dan saya harus bersatu dengan Tuhan yang maha besar. Caranya bersatu adalah apa? Berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Jadi prinsip pertama adalah apa saudara? Kita tidak perlu mengkhawatirkan. Ya, kita nggak perlu khawatirkan segala sesuatunya. Coba ya, ini gimana ya? Kita nggak usah khawatir itu. Sebab Tuhan sanggup mengatur apa? Teknisnya. Contohnya begini saudaraku. Jadi sering kita tuh mengajukan pertanyaan yang sifatnya teknis sama Tuhan. Atau kita berpikir secara teknis. Saya kasih contoh saudara. Janda di Sarfat, ya, diberitahu oleh Nabi Elia. Beri aku minum. Ya, lalu beri aku makan. Si janda ini jelaskan begini, soal di masa kelaparan besar ini. Aku tuh cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli. Dan cuma punya segenggam tepung dalam tempayan. Kalau aku olah jadi roti, hanya cukup buat aku makan dan anakku. Jadi gimana caranya aku kasih makan kamu? Dia bertanya secara apa? Teknis. Ngerti tidak sudah? Tidak usah. Tuhan kasih firman sama Elia, udahlah kamu buat aja dulu dah. Nanti kalau udah jadi kasih aku makan dulu. Setelah itu baru kamu. Nih dengar firman Tuhan. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Ya, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Kau pakai ada. Pakai ada, tidak pernah habis. Asalkan kamu korbankan dulu. Utamakan dulu hamba Tuhan ini. Namanya Elia. Ngerti saudara? Katakan amin. Teknisnya udah Tuhan itu urusannya. Yang kedua lagi saya kasih contoh. Tentang siapa? Ketika Tuhan bilang beri makan ini semua orang. Semua bingung. Kita duit cuma 200 dia mana cukup kata Filipi.
Lalu ada lagi datang anak muridnya Yesus, namanya Andreas. Saya sih dapetin sih ada 5 keturunan roti, 2 ekor ikan Tuhan. Tapi bagaimana cukup untuk makan orang banyak ini? Itu kan nanya soal teknis. Ngerti gak saudara? Soal teknis ini, masalah teknis ini buat Tuhan. Yang penting serahkan aja, nggak usah dibanyak pikir, doakan, serahkan apa yang kita ada, apa yang kita punya, bawa itu ke Tuhan. Doakan itu, serahkan itu, kerjakan apa yang kita bisa. Selanjutnya Tuhan yang atur. Yang ngerti katakan amin. Ya, Gideon pun tanya sama Tuhan secara teknis, gimana caranya ngadepin orang Median, ya kan, orang Amalek yang jumlahnya sangat banyak, sedangkan aku rakyat sudah mau perang rame-rame. Engkau suruh potong, kurangin. Hanya tinggal berapa ratus orang. Lawan sekian banyak orang. Gimana teknisnya? Tidak usah. Saudara saya ngerti katakan amin. Jadi kalau firman Tuhan hanya sampai di telinga dan pikiran, hasilnya apa? Kita cuma bisa terus berpikir aja soal teknis. Kita cuma olah terus. Banyak mikir, overthinking. Nanti begini enggak, gini. Ujungnya khawatir. Dan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kalau firman Tuhan ini saudara, coba kita mulai renungkan, hafalkan, bahkan simpan ke dalam lubuk hati kita. Lalu firman ini jadi pegangan hidup kita sehari-hari. Apa yang aku putuskan, apa yang aku ucapkan, ini sesuai firman enggak ya? Ada niatan hidup tuh lakukan bukan cuma pacak. Orang Palembang bilang gini saudaraku, jangan cuma pacak ngomong ngelakukan enggak bisa. Jadi harus ada doa dan niatan bahwa aku mau lakukan firman. Ya kan? Firman jadi pegangan hidupku sehari-hari. Hasilnya apa saudara? Maka Tuhan akan bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, kita pikirkan, dan kita kerjakan. Yang percaya katakan amin. Ini kasus Gideon. Gideon tuh saudara cuma bawa pasukan berapa? Siapa yang hafal? 300 orang aja. Lawan jumlah musuh tidak terbatas. Dan sekarang saya mau tanya sama saudara. Bagaimana caranya Gideon tuh berperang lawan jumlah yang tidak terbatas? Dia bawa apa saudara? Masih ingat gak? Ini enggak detail ini saudara. Ya, nanti kita bahas ya besok-besok ya. Itu unik. Pakai sangka kalah sama pakai apa saudaraku? Apa namanya? Ya gantang itu buyung tuh. Ini kan. Itu aja. Jadi seperti ini. Kalau kita udah ngadepin sesuatu yang kita gak bisa tanganin. Satu yang saya bilang. Sudah jangan overthinking. Kita overthinking karena kita mempertanyakan teknis penyelesaiannya, solusinya tuh gimana. Atau ya kita yang aturin gitu loh. Tuhan jalannya kayak enggak usah. Tuhan hanya mau percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, Tuhan tunjukin jalan apa yang harus saya buat. Yang kedua ini langkah yang kedua yang kita harus tahu lagi. Itu dulu starting pointnya ke situ. Kalau kita ngadepin masalah besar, kalau kita pikirkan terus, lalu sambil kita marah, kita nyesel. Itu kan nyiksa. Nyiksa apa? Jiwa kita. Itulah saudara, penyebab daripada stres, depresi, gilo. Karena kalau kita mau belajar aku percaya, hatiku percaya sama Tuhan. Katakan amin. Serahkan ke Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat ini, saudaraku. Ya, coba kita baca di dalam ayat Hakim-Hakim 7 ayat 2. Masuk saudara, kita baca. Saudara coba nanti setelah ibadah baca kisah Gideon ya dari awal sampai akhir. Supaya ada gambaran besar. Saya cuma mau kasih prinsipnya karena waktu ya. Kita akan lihat Hakim-Hakim 7 ayat 2. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau ini. Daripada yang kukehendaki. Untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka.
Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi dari ayat ini, satu yang kita bisa petik, artinya apa? Tuhan tuh menolak orang sombong. Setuju gak saudara? Tuhan tuh gak mau kita tuh sombong gitu saudaraku. Ya, merasa diri kita kuat, merasa diri kita hebat. Tuhan bilang jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan kamu menang, kamu sangka itu karena kamu hebat. Aku tidak mau kamu nanti sombong di hadapan aku. Nah itu saudara. Jadi Tuhan suka memakai orang yang lemah, yang bergantung pada dia. Makanya dia bilang cukup 300, cukup. Ya, supaya nanti kalau kamu menang, kamu berkata semua karena Tuhan. Memang saya sadar lah kita sebagai manusia kalau kita mau jujur Bapak Ibu, saudaraku ya. Ya. Kita ini sebagai manusia itu suka pamer. Betul gak? Pamer. Apa yang kita mau pamerkan? Apa yang kita sudah lakukan, kita pamer. Ini kalau bukan aku, ini jasa aku nih, semua nih. Kalau bukan aku, ya kan enggak ada ini semua. Kita suka cerita hal itu. Kita suka pamer prestasi kita. Sebenarnya enggak salah. Tapi kalau terlalu banyak, saudaraku, kita pamer rumah yang kita yang besar, yang bagus. Wah, semua kita ini kan. Seringkali enggak salah. Tapi kalau kebanyakan, ujungnya pacak kita jatuh dari 3 dosa ini. Kesombongan, keserakahan, iri hati. Wah kalau sombong, serakah, iri hati ini udah mengikat hidup kita, menjerat hidup kita, pasti pola pikir kita akan jadi sesat. Orang sombong pikirannya sesat. Orang serakah pasti pikirannya sesat. Betul gak? Orang iri sesat di pikirannya. Nah, kalau pola pikir kita sudah sesat, pola pikir yang sesat saya tulis menyebabkan kita hidup dalam apa? Kejahatan. Saya kasih contoh misalnya. Seandainya saya merasa paling berjasa di tempat ini. Ya, itu akan timbul satu perasaan dan pikiran bahwa saya yang paling berhak di tempat ini. Betul gak? Karena saya paling berhak, saya bebas melakukan apapun. Saya bebas mengambil apapun. Karena saya berpikir itu adalah hak saya. Padahal itu bukan hak saya. Setuju gak saudara? Katakan amin. Orang bilang, kau ini maling. Tapi kita bilang, enggak itu hak saya. Betul enggak? Kau ini salah. Enggak, aku benar. Karena sudah punya pola pikir yang salah. Pola pikir yang sesat menyebabkan kita jadi jahat. Itulah makanya Tuhan bilang, enggak, jangan banyak-banyak. Nanti kamu memegahkan diri di hadapan aku. Jadi saya nangkepnya gini saudaraku. Setiap kita kalau kita mau jujur, kita gak mungkin bisa menjadi orang baik atau berbuat baik. Setuju gak? Dalam definisi di hadapan Tuhan loh maksud saya. Kita bisa berbuat baik. Tapi motivasi kita semata-mata pasti untuk apa? Mendapatkan apa? Imbalan. Karena aku sudah buat baik, mana imbalannya? Tapi yang dimaksud Tuhan adalah Tuhan mau berbuat baik, kita sudah belajar. Ya kan? Itu adalah panggilan hidup kita. Sudah tugas kita, sudah kewajiban kita. Yang harus kita jalankan. Sebagai orang yang sudah diberikan apa? Keselamatan oleh Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan sudah berikan kita keselamatan. Ya kan? Oleh iman. Saudaraku, kita diselamatkan, kita diluputkan, dibebaskan dari hukuman kekal. Ya kan, itu bukan hasil usaha kita, bukan perbuatan kita. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kita kepada Yesus. Yesus yang berbuat untuk kita. Jadi tidak boleh ada orang memegahkan diri, hidup tidak boleh sombong.
Yang kedua, karena kita nggak boleh sombong. Kalau kita berbuat baik, tidak boleh kita jadi berkuasa atas orang yang ditolong. Motivasi kita berbuat baik adalah, saudara perhatikan di sini, supaya orang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia harapkan. Lalu dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bisa berterima kasih kepada Tuhan. That's all. Saudara-saudara dikatakan amin. Ayo kita belajar ini. Kita harus lakukan ini. Yang ketiga, dari itu tenang. Kalau hidup kita selalu banyak menyesal. Nyesal aku sudah berbuat baik sama dia. Apa kurangnya aku sama dia? Nah ini nih, itu bikin kilo kita. Bikin stres kita jadi. Gak ada sukacita dalam hidup kita. Lalu kita bisa mengklaim itu hak kita. Padahal itu bukan hak kita. Sudah diberkati ini, katakan amin. Ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa, kita gak akan mampu berbuat baik, berlaku jujur, benar di hadapan Tuhan. Atau menghasilkan apa yang baik. Saudaraku, ya kan? Sampai saudara dan saya, ya kan, kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama yuk. Saya semangat sekali nih saudara. Supaya saudara menyala-nyala. Amin. Supaya saudara menyala-nyala. Ini saya semangat sekali. Jadi kemarin kita habis bakso sebabnya. Saya harus ingat, saya harus ngomong ini nih. Bakso sih kadang-kadang kita nih kalau udah ngasih ke orang. Padahal duit juga bukan duit kita. Barang bukan barang kita. Kita cuma bantu main ini. Kita berkuasa atas dia. Makanya saya bilang, oh petakuan mau pelang. Hati-hati. Ya kan kadang-kadang itu kita bisa kepleset itu. Makanya yang sombong itu Tuhan gak ada sesuatu. Tuhan mau. Ya kan sekalipun, bahkan sekalipun itu uang kita, barang kita. Waktu kita ngasih, sebenarnya kita harus mengasih dengan rasa, dengan penuh rasa hormat kepada mereka yang menerima. Karena diberi kesempatan untuk berbuat baik. Katakan amin. Itu poinnya ke sana. Kalau kita bisa layani, kita bisa apa? Amin saudaraku, ini yang poin yang harus kita camkan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh kita diselamatkan karena ada kasih karunia. Katakan amin. Ya, terus lagi itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Katakan amin. Jangan ada memegahkan diri. Terus lagi saudara, ya. Yohanes 15 ayat 5. Baca lagi saudara. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Makanya tuh hati-hati saudara. Saya tuh belajar jadi tambah yakin dengan prinsip ini. Doa tiap hari ya. Minta kerendahan hati Tuhan. Katakan amin. Rendah hati. Karena saya melihat akhirnya saudaraku. Di luar Tuhan. Kalau kita tidak libatkan Tuhan. Kita tidak doakan hidup kita. Supaya kita bisa berlaku benar di hadapan Tuhan. Bisa damai dengan semua orang. Bisa sukacita senantiasa. Tapi kalau kita nggak doa. Kalau kita nggak doakan dan minta, susah. Katakan amin. Yang ada tuh kalau keluarnya pasti yang ego, yang sombong, yang kesalahan. Gak bisa kita berbuat baik. Karena Tuhan bilang apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tinggalkan Tuhan. Ya, Gideon bisa kalahkan orang Midian yang jumlah banyak. Karena dia tinggal di dalam Tuhan. Apa arti tinggal dalam Tuhan? Ada 3. Trust, dependence. Yang ketiga apa? Obedience. Apa itu? Tinggal dalam Kristus. Kita mempercayakan hidup kita kepada, percayakan hidup saudara. Termasuk masa depan. Termasuk soal makan minum. Termasuk soal uang. Kebutuhan. Percayakan ke Tuhan. Kerja. Apa yang bisa kita kerjakan. Lalu serahkan semua hasilnya.
dia pasti pelihara kita. Yang kedua adalah apa saudara? Tinggal apa? Kita bergantung sepenuhnya kepada, gak ada yang lain yang kita gantung. Hanya Kristus. Yang ketiga apa? Kita hidup untuk mentaati Kristus. Itu namanya tinggal dalam Tuhan. Nah yang terakhir, bagaimana caranya saudara bisa hidup dalam berkat ya dan hidup dalam kemenangan. Yang pertama, jangan overthinking. Gak usah terlalu banyak khawatirkan ini anak. Gak usah dikhawatirkan. Bagaimana caranya untuk bisa selesai ini masalahku. Bisa dapat ini, dapat itu. Sudah, Tuhan sanggup ngaturnya secara detail dan teknis. Katakan, gak usah pertanyakan itu. Setuju, katakan amin. Yang kedua adalah apa saudara? Kita cukup serahkan segala yang ada dan Tuhan bisa pakai sesuatu yang kecil itu. Ya kan? Untuk menyatakan kuasanya. Amin. Yang kecil itu. Ya, yang ketiga ini yang terakhir, ya, kita harus berusaha membesarkan dan menghargai orang lain. Nah, ini kisahnya nih unik. Saya lihat di Gideon akhirnya tuh ya setelah dipanggil Tuhan perang. Itu punya hikmat. Hikmatnya bagus sekali saudara. Saya sih udah tulis, sudah ini kan ayatnya ada. Tapi saya ceritain aja dulu ya. Kalau kita baca mungkin nanti apa sih maksudnya ceritanya. Karena bahasanya bahasa Alkitab agak ini. Saya cerita gini. Jadi Gideon tuh dari waktu mau perang. Dia aturkan orang-orangnya. Lalu Alkitab kan dia kerahkan suku tertentu. Sebutlah namanya Naftali. Ya, suku Asher, suku Manasye itu perang. Lawan orang Midian dan orang Amalek, semua perang Pak. Sudah orang Amalek dan semua sudah hampir banyak yang pada kalah. Sudah mau hampir selesai, mau hampir menang. Dia panggil suku Efraim. Ya, kamu suku Efraim. Kamu coba turunlah, hadapin orang Midian. Orang Midian itu udah lemah. Dan singkat kata kita tahu orang Efraim itu berhasil menangkap dua raja orang Midian. Ditangkap hidup-hidup. Akhirnya dipenggal kepalanya dua-dua. Serahkan kepalanya kepada Gideon, pemimpin mereka. Lalu saudaraku, setelah selesai, orang Efraim ini tidak terima. Dia marah sama Gideon. Dia bilang gini, macam apa kamu ini? Macam apa perbuatanmu ini terhadap kami ini? Kau udah hargai aku ya. Kau gak hargai suku kami ya. Kenapa kamu gak libatkan kami waktu perang awal-awal? Pas udah mau selesai, baru kau libatkan aku. Kami ini, jangan dimarahin itu saudara. Gideon habis-habisan. Wah, sampai puas lah dia marah. Disesali habis-habisan. Saudara, tapi Gideon ini memang hikmat itu nggak lewat kekerasan itu. Dia keras, lawan keras lagi, enggak. Hikmat yang dari atas itu apa? Lemah lembut. Saudara, hikmat yang dari lembut. Dia ngomong gini. Ya. Apa sebenarnya? Apa yang aku buat ketimbang kamu buat? Yang kami buat tuh ya nggak seberapa. Tapi yang kamu buat jauh lebih hebat dari kami. Jadi dia bisa besarkan orang. Dia bisa hargai orang. Sebagai pemimpin dia tahu. Suku Efraim ini tidak bisa untuk jadi tentara infanteri. Ini yang di depan gitu saudaraku. Dia ini tentara yang khusus untuk penyelesaian. Ada tentara, ada orang-orang tertentu suruh mulai untuk gebrak. Dia mulai. Tapi setelah itu sudah. Masuk ini orang yang baru lagi. Itu kan. Si Gideon bilang, sebenarnya ya kamu tuh jauh lebih hebat daripada yang duluan. Bukan aku ndak libatin kamu. Saudara, dia pakai istilahnya kita baca deh ayatnya. Hakim-Hakim 8 ayat 1-3 biar lebih jelas ada gambaran. Ini bahasa Alkitabnya kita bacain. Ya 1, 2, 3. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatan ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Apa kan ini? Ngapa? Nah ini gitu. Kalau
itu orang Palembang, yo ini orang-orang Yahudi. Itu salib. Ayat kedua, gitu. Jawabnya kepada mereka apa? Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Dia membandingkan, dia besarkan orang, bukan ngecilin orang. Saudara mau diberkati hidupnya? Saudara mau hidup dalam berkat? Saudara mau hidup dalam berkemenangan? Besarkan orang. Jangan kecilin, jangan hina, jangan fitnah, jangan apapun. Ini kunci kemenangan. Kita belajar di sini. Katakan amin. Ini bisa lihat. Yang kedua apa? Ayat ketiga. Allah telah menyerahkan dua raja orang Midian itu, yaitu Oreb dan Seeb ke dalam tanganmu. Rajanya ada tanganmu. Ya kan? Apa yang telah dapat ku capai jika dibanding dengan kamu? Aku cuman bunuh. Ya kan, rakyatnya jelata. Tapi kau pacak bunuh rajanya. Saya ngerti gak maksud saya di sini? Sebenarnya harusnya kalau mau mengklaim, aku yang kau udah mungkin bisa bunuh raja. Kalau aku tidak bantai semua tentaranya dan rakyatnya. Saya bisa ngerti gak? Kita kan kalau main catur kan yang kita bunuh apanya dulu saudara? Pion-pionnya dulu kan? Raja itu terakhir biasanya. Saya melihat dari sini saudara ya. Kita lanjutkan. Setelah ia berkata demikian maka redalah marah mereka terhadap dia. Jadi saya menangkap begini saudara ya. Ada orang-orang yang perlu dilibatkan dalam peperangan tertentu. Dalam pergumulan kita. Dalam kalau saudara mungkin seorang pemimpin perusahaan atau seorang pemimpin dalam gereja. Itu ada orang-orang tertentu yang ini kerjaannya untuk begini. Ya kan? Ada yang bagian finishing. Ada yang bagian fondasi. Ada yang bagian struktur. Ada yang bagian arsitektur. Ada yang bagian finishing. Kita juga boleh salah pilih orang untuk tempatkan orang itu kerja. Yang ngerti katakan amin. Makanya Tuhan juga bicara lewat Paulus. Jadi dia bilang gini. Apa? Apolos. Apa? Hah? Apolos menanam. Aku menyiram, Paulus menyiram. Dua-dua itu untuk apa saudara? Kebunnya Tuhan. Semua untuk Tuhan, bukan untuk kesini. Saudara bisa memberi, katakan amin. Jadi prinsip hidup, gini saudara. Kalau kita mau diberkati belajar rendah hati seperti Gideon, katakan amin. Kadang kesombongan kita karena kita ini terlalu banyak pikir. Mau diurusin semua, kalau bukan aku gak ada yang beres. Nah ini tegang kita, stres kita. Sudah teknisnya serahkan ke Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kita selalu memang waktu kita lagi sedang ada masalah, kita doa sampai habis-habisan nangis segala macam, minta tolong sama Tuhan. Pas udah dibantu Tuhan, diberkati Tuhan. Kita selalu ngomongnya kesaksiannya apa? Lebih banyak itu karena doaku lah. Bukan karena Tuhan, karena doaku. Karena aku kerja keras, karena aku berdoa. Makanya aku sukses. Bukan itu. Mestinya bahasanya diganti. Itu semata-mata karena Tuhan lah. Kalau aku doa, aku kerja. Kalau Tuhan juga enggak kasih saya berhasil juga. Enggak ada apa-apa. Banyak orang berdoa, banyak orang kerja keras. Kan enggak ada juga, betul enggak? Jangan ditekankan tentang karena aku doanya, karena puasanya aku, karena aku udah berbuat baiknya itu. Lah itu akhirnya sombong. Nah itulah maksudnya saya. Kembali semua harus di dalam, semua kaitkan ke Tuhan. Kalau udah semua kaitkan untuk diri kita, kita akan tegang. Hidup kita ini akan capek, akan rusak. Yang ketiga adalah apa saudara? Belajar besarkan Tuhan. Katakan amin. Besarkan orang lain di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin kita gak masuk hitungan. Sekalipun mungkin perbuatan kita jauh lebih besar daripada apa yang dia sudah buat. Biarkan. Saudara belajar hari ini. Amin. Nanti kita akan belajar lagi tentang Gideon ya. Lebih ini kan lagi. Banyak prinsip-prinsip indah yang kita bisa belajar di Alkitab. Yang praktek sederhana. Hati-hati saudara. Tuhan, kita udah tahu lah prinsip, kita udah belajar banyak tentang kerendahan hati dan kesombongan.
Ya, ikhlas. Orang dunia bilang, apapun yang saudara sudah pernah buat, perbuatan baik, pelayanan, semua ikhlas. Stop ngomong kalau bukan karena aku. Stop bicara, ya kan? Ini aku yang berjasa ini. Kalau bukan karena aku, bahaya. Sudah ada contoh yang ngerasa paling berjasa, akhirnya merasa paling berhak. Karena merasa paling berhak, dia ambil apa yang bukan haknya. Jatuh. Ini hati-hati buat kita semua. Baik dimanapun kita berada. Satu pelajaran yang sangat mahal. Sekolah, uang sekolahnya mahal banget. Mari kita belajar, Tuhan, aku serahkan hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, seizin Tuhan. Katakan amin. Jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan punya maksud. Dan maksud Tuhan tidak ada yang jahat. Semua mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan apa? Supaya kita berubah. Bertobat, makin dekat sama Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Yuk kita makin berdiri, saudara. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari yuk tutup mata ibu bapak, baik yang ada di Holy Spirit maupun yang sudah mengikuti secara online. Firman Tuhan datang dengan begitu keras, tegas, tapi dibungkus dengan kasih yang luar biasa. Jangan terlalu overthinking, terlalu mikirkan teknis-teknisnya dan bertanya sama Tuhan gimana solusinya, harusnya kan begini. Tuhan sanggup urus detail dan teknisnya. Tuhan hanya mau kita percaya, kita kembali ke Tuhan, kembali bertobat, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan pakai hidup kita, Tuhan akan pulihkan jiwamu. Ayo doa saudaraku, doa, katakan Tuhan, ampuni dosaku. Aku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan terlalu banyak overthinking, mikir yang negatif, yang segala macam. Bagaimana kata orang, gimana gini. Yang penting kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kita benar di hadapan Tuhan. Kita bisa hidup damai dengan semua orang. Kita bisa bersuka cita senantiasa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, lawat siap kami. Jamah tiap kami doa saudara. Pulihkan kami. Sucikan, kuduskan hati kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau berikan ya Tuhan kelembutan buat kami semua. Kami percaya mujizat masih ada buat kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.